Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin gimana caranya kita mengalami dunia? Suara musik yang kita dengar, warna-warni senja, rasa makanan kesukaan kita, itu semua adalah hasil kerja 5 sistem yang luar biasa. Selamat datang, hari ini kita bakal menyelami keajaiban panca indera. Coba deh bayangin ini sebentar. Otak kita, pusat dari semua kesadaran kita, itu sebenarnya hidup dalam kegelapan total. Ia nggak pernah merasakan hangatnya matahari atau mendengar musik secara langsung. Ia terkunci di dalam tengkorak kita. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya dia bisa paham dunia luar yang begitu kaya dan penuh warna? Nah, jawabannya itu ada di 5 kurir super canggih ini. Panca indera kita adalah satu-satunya jembatan antara pikiran kita dan dunia luar. Anggap aja mereka ini kayak tim reporter elit yang gak pernah berhenti mengirimkan laporan langsung ke otak kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bedah satu persatu setiap indera, dari penglihatan sampai peraba. Dan di akhir, kita bakal lihat sedikit apa yang terjadi kalau sinyal-sinyal ini ya sedikit kacau. Yuk, kita mulai. Pertama, kita mulai dari indera yang paling dominan buat kebanyakan dari kita, penglihatan. Kita akan ikuti perjalanan ajaib seberkas cahaya dari luar sana sampai jadi gambar yang hidup di dalam kepala kita. Ini benar-benar luar biasa loh. Jadi proses melihat itu ibaratnya kayak jalur perakitan yang super efisien. Cahaya pertama kali masuk, terus intensitasnya diatur, mirip bukaan lensa di kamera, baru deh difokuskan ke bagian belakang mata. Di sana gambar terbalik terbentuk, yang kemudian diubah jadi sinyal listrik dan dikirim ke otak buat diterjemahkan. Keren kan? Coba lihat deh, setiap bagian ini punya tugas yang spesifik banget. Anggap aja mata kita ini kamera biologi super canggih. Kornea itu jendela depannya, lensa itu kayak autofokusnya, dan retina, nah retina itu filmnya yang nangkap gambar. Semuanya bekerja sama dengan harmoni yang sempurna. Nah, di dalam retina itu ada 2 tim spesialis. Ada tim malam, yaitu sel batang, yang bikin kita bisa lihat di tempat remang-remang, meskipun cuma hitam putih. Terus ada tim siang, yaitu sel kerucut, yang kasih kita dunia penuh warna dan detail yang tajam pas lagi terang. Keduanya penting banget. Oke, dari dunia cahaya, sekarang kita pindah ke dunia getaran. Kita akan jelajahi gimana telinga kita secara ajaib mengubah getaran yang gak kelihatan di udara menjadi simfoni suara yang kita nikmati setiap hari. Perjalanan suara ini benar-benar kayak lomba lari estafet yang keren banget. Tongkat estafetnya itu mulai sebagai gelombang udara, terus dioper jadi getaran mekanis oleh tulang-tulang terkecil di tubuh kita. Kemudian, getaran ini diubah lagi jadi gelombang cairan di dalam koklea, sebelum akhirnya sampai di garis finish sebagai sinyal listrik yang dipahami otak sebagai suara. Dan ini nih yang keren. Ternyata telinga kita punya kerjaan sampingan loh. Selain buat dengerin, telinga bagian dalam itu juga pusat kendali keseimbangan kita. Jadi lain kali kalau kamu bisa berdiri dengan satu kaki atau nggak pusing setelah muter-muter, bilang makasih deh sama sistem vestibular di telinga kamu. Berikutnya, kita kenalan yuk sama duo detektif kimia di tubuh kita, penciuman dan pengecapan. Keduanya ini partneran buat menganalisis molekul di udara dan di makanan kita, terus laporannya dikirim sebagai aroma dan rasa. Wow, jangan pernah remehkan hidung kita ya. Kalau dilatih, hidung kita bisa jadi detektor super yang mampu bedain sampai 10.000 aroma berbeda. Mulai dari aroma kopi di pagi hari sampai bau khas tanah setelah hujan. Dan coba tebak, angka 10.000 ini muncul lagi di tempat yang nggak kita duga. Lidah kita juga punya sekitar 10.000 detektor rasa yang namanya kuncup pengecap. Ini paralel yang menarik banget antara dua indera kimia kita ini. Nah, saya yakin deh, kita semua pasti ingat gambar ini dari pelajaran biologi di sekolah kan. Peta lidah yang rapi banget, manis di ujung, pahit di belakang. Kelihatannya logis banget ya, tapi apa benar begitu? Jawabannya, ternyata itu mitos. Yap, kita semua diajarin mitos yang ternyata berasal dari salah terjemahan penelitian Jerman seabad yang lalu. Kenyataannya, ilmu pengetahuan modern nunjukin kalau seluruh bagian lidah kita itu bisa mendeteksi kelima rasa dasar. Nggak ada tuh yang namanya zona eksklusif. Jadi, intinya begini, kemampuan kita ngerasain semua rasa yang kompleks itu tersebar merata di seluruh permukaan lidah. Ini adalah pengalaman sensorik yang jauh lebih terintegrasi daripada yang kita kira sebelumnya. Sekarang, kita bahas indera kita yang paling luas, yang menyelimuti seluruh tubuh kita. Kulit kita itu lebih dari sekedar lapisan pelindung. Dia adalah jaringan komunikasi raksasa yang nggak pernah berhenti mengirimkan laporan ke otak. Coba bayangin, di bawah permukaan kulit kita itu ada banyak banget sensor-sensor mini. Ada yang tugasnya mendeteksi sentuhan lembut sehelai bulu,
Ada yang merasakan tekanan kuat, ada sensor suhu buat kopi panas dan es krim dingin, dan tentu saja ada sensor rasa sakit yang penting banget buat jaga kita tetap aman. Ini beneran sistem pemantauan 24 jam non-stop. Nah, semua sensor canggih tadi itu tersebar di 3 lapisan utama. Epidermis itu perisai tahan air terluar kita. Di bawahnya ada dermis, ini pusat semua aktivitas sensorik. Dan yang paling dalam itu hipodermis, yang jadi bantalan dan penghubung ke seluruh tubuh kita. Oke, kita udah lihat kan betapa keren dan rumitnya sistem indera kita. Tapi gimana kalau ada gangguan sinyal? Mari kita lihat sisi lain dari indera kita. Betapa rapuhnya mereka. Gangguan-gangguan ini ada yang umum banget, kayak rabun jauh yang bikin kita butuh kacamata. Tapi ada juga yang benar-benar bisa mengubah hidup, seperti anosmia, kehilangan kemampuan mencium yang juga ngaruh banget ke rasa. Atau neuropati, di mana sentuhan biasa justru bisa jadi sumber rasa sakit. Ini jadi pengingat betapa berharga dan rapuhnya setiap jendela kita menuju dunia. Jadi setelah semua ini, coba kita renungkan sejenak. Seluruh dunia yang kita kenal, seluruh realitas kita, itu dibangun murni dari data yang dikirim oleh kelima indera ini. Ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Kalau realitas kita cuma dibangun dari 5 saluran data ini, kira-kira apa ya yang ada di luar sana yang sama sekali nggak bisa kita rasakan? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.